Shalom adik-adik. Senang sekali ya kakak-kakak, kita bisa bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah dalam ibadah Kids for Christ Ministry. Yuk sekarang kita tanya kabar adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar sore hari ini? Dahsyat, luar biasa. Ye ye ye. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Ye ye ye. Ayo sama-sama sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri sama-sama, kita angkat pujian. Saat ini ku datang Tuhan. Dan katakan saat ini. Saat ini ku datang Tuhan, sujud dan berdoa. Ku akui semua dosaku, Kau ampuniku, kan selamatkanku. Terima kasih Yesus, ini hidupku, ku berikan untukmu, dan ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Oh Yesus, inilah hatiku, mulutku pun memujimu, jiwaku memuliakanmu. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Ayo lebih seru lagi, katakan saat ini ku datang Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, sujud dan berdoa. Ku akui semua dosaku, Kau ampuniku, dan selamatkanku. Terima kasih Yesus, ini hidupku, ku berikan untukmu, dan ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Oh Yesus, inilah hatiku, mulutku pun memujimu, jiwaku memuliakanmu. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Ini hidupku, ku berikan untukmu, dan ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Oh Yesus, inilah hatiku, mulutku pun memujimu, jiwaku memuliakanmu. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Sekali lagi katakan, Oh Yesus, Engkaulah segalanya. Ayo siap berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan Yesus masih berikan kesempatan bagi kami semua, adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak yang ada di tempat ini, untuk kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu hadir dalam ibadah kami di sore hari ini, mengurapi kami semua, kakak-kakak yang akan melayani, adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan
kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami mau tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang rindu memuji Tuhan? Saya. Haleluya. Sekarang kakak mau tanya lagi, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Kurang semangat sekali lagi, sudah siap memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Sama-sama kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Ayo semuanya tepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita sekali lagi Dia. Saya kita angkat pujian. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji sekali lagi. Mari kita puji Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita. Senin, Selasa, engkau tak belajar. Rabu, Kamis, engkau ya termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setia nafasku engkau Yesusku. Setia bercatung Yesus segalanya. Setia nafasku engkau Yesusku. Setia bercatung Yesus segalanya. Adik-adik, bangkit berdiri kembali. Kita masih akan memuji Tuhan. Nah, dengan kekuatan yang Tuhan Yesus kasih, kita mau pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang, ayo tunjukkan kekuatanmu. Kakak-kakak, mana kekuatannya? Sekali lagi kakak-kakak, mana kekuatannya? I will sing for Jesus. Ke kanan dulu ya adik-adik. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi ya.
Tuhan, kekuatanku, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku, untukmu Tuhan, semua di hidupku, untukmu Tuhan, selama-lamanya, untukmu Tuhan, untukmu Tuhan, selama-lamanya, sekali lagi untukmu Tuhan, untukmu Tuhan, selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, saat ini siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa dan nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Puji Tuhan, Shalom, adik-adik di rumah. Mari sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau dengar cerita firman Tuhan. Urapi Kayangki akan melayani. Adik-adik di rumah boleh duduk diam untuk dengar cerita firman-Mu. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir, mengurapi kami, membuka akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita dengar cerita firman Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk kembali. Ya, mari sama-sama ada di rumah, siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat 25 sampai ayat yang ke-26 saja. Nanti kalau ada di rumah, boleh baca secara keseluruhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40.
Tapi Kengki baca ayat 25 dan ayat 26 saja. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, judul perikop di situ kepala penjara di Filipi. Nah, kita akan belajar sama-sama judul perikop kepala penjara di Filipi, tapi judul firman Tuhan yang kita belajar saat ini yaitu tentang Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Nah, mungkin ada di rumah pernah dengar cerita tentang Paulus dan Silas waktu mereka ada di dalam penjara di Filipi, dan mungkin kakak ingin ceritakan kembali supaya kita mengingat kembali kenapa sih Paulus dan Silas sampai masuk ke dalam penjara. Nah, jadi ceritanya kalau kita ingat kembali minggu-minggu lalu kita belajar tentang bagaimana para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul-rasul, mereka begitu berani memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi satu ketika mereka tiba di sebuah kota yang bernama kota Filipi. Nah, waktu mereka tiba di kota Filipi, mereka memberitakan Injil di rumah ibadat orang Yahudi di sana. Mereka memberitakan Injil dan mereka melayani di sana. Tetapi adik-adik, ternyata waktu mereka melayani, ada yang merasa dirugikan. Nah, ada yang merasa tidak senang. Jadi pada waktu itu mereka menghasut orang-orang kota Filipi waktu itu, dan mereka membawa Paulus dan Silas, menyeret Paulus dan Silas itu dibawa kepada pembesar kota Filipi. Kalau pembesar itu mungkin seperti pemerintah di kota Filipi. Nah, mereka katakan bahwa Paulus dan Silas, Om Paulus dan Om Silas, mereka itu pengacau di kota Filipi. Mereka pengacau dan mereka mengajarkan adat istiadat yang sebagai orang Roma yang ada di kota Filipi, mereka tidak bisa menerima itu. Mereka tidak bisa mengikuti segala adat istiadat yang diajarkan oleh Paulus dan Silas, Om Paulus dan Om Silas. Nah, jadi waktu itu sempat ricu kota Filipi gara-gara Paulus dan Silas karena mereka memberitakan Injil. Mereka melayani di kota Filipi. Nah, jadi waktu itu banyak yang tidak senang, padahal adik-adik mereka waktu itu memberitakan Injil, mereka melayani Tuhan pada waktu itu, tetapi mereka dianggap berbuat yang salah di kota Filipi. Nah, jadi waktu itu mereka dibawa ke hadapan para pemerintah di kota itu, dan akhirnya pembesar itu mengatakan mereka harus didera atau dihukum, dipukul, dicambuk. Karena kalau hukuman orang Roma itu kan kita tahu waktu Yesus dicambuk ya seperti itu mereka terima. Jadi mereka beberapa kali baju mereka dikoyakkan, dibuka, dan mereka dicambuk, dipukul beberapa kali. Wah, pasti tidak enak ya. Pasti ada di rumah pernah ya dipukul oleh mama atau papa karena nakal. Jadi waktu itu Paulus dan Silas didera, dipukul, dicambuk beberapa kali. Pasti mereka kesakitan, mereka menderita, mereka susah. Nah, akhirnya pada waktu itu Om Paulus dan Om Silas dibawa masuk ke dalam penjara karena mereka dianggap bersalah pada waktu itu. Nah, waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka dipercayakan kepala penjara dan mereka dibelenggu, dimasukkan kepada penjara di bagian di tengah supaya mereka jangan sampai mereka kabur. Nah, waktu itu dalam keadaan yang seperti itu pasti kalau setelah dipukul pasti mereka itu kesakitan, mereka pasti susah, ketakutan juga karena mereka tidak disenangi di kota Filipi dan mereka dalam penjara, mereka jadi orang hukuman padahal mereka melayani Tuhan. Nah, pada waktu tengah malam, kira-kira tengah malam, Om Paulus dan Om Silas dalam keadaan yang kesakitan, dalam keadaan yang tidak enak, susah. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Wah, waktu mereka menyanyikan
berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, apa yang terjadi? Wah, yang terjadi waktu itu gempa bumi terjadi, luar biasa gempa bumi. Dan penjara itu, sendi-sendi penjara itu mulai goyah. Semua pintu dalam penjara itu terbuka. Dan setiap belenggu yang membelenggu setiap para orang-orang hukuman yang ada dalam penjara itu terbuka dengan sendirinya. Wah, luar biasa. Jadi kuasa puji-pujian waktu Paulus dan Silas berdoa dan memuji menyembah Tuhan, sesuatu yang dahsyat yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Sehingga penjara itu, wow, kakak tidak tahu ya seperti apa ya besarnya gempa itu pada waktu itu. Tapi yang pasti efeknya, pengaruhnya yang luar biasa, sampai belenggu-belenggu rantai yang mengikat setiap para hukuman, orang-orang hukuman dalam penjara itu terbuka dengan sendirinya. Dan sampai kepala penjara waktu itu, wah, dia sadar, mungkin dia sempat tertidur karena sudah tengah malam. Dia sadar semua pintu penjara sudah terbuka dan setiap belenggu yang mengikat setiap orang hukuman sudah terbuka. Jadi waktu dia tahu itu, wah, dia sampai kacau, dia bingung, sampai dia mau hendak bunuh diri pada waktu itu. Wow, tapi waktu dia mau hendak bunuh diri, Paulus berteriak dan Paulus katakan, jangan, kami masih ada di dalam penjara ini. Wah, dia tersungkur dan akhirnya dia sadar betul bahwa ada Tuhan di dalam waktu, ada Tuhan yang hadir di tempat itu karena Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, kepala penjara ini dan seisi rumahnya, Paulus Silas memberitakan Injil dan mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, ternyata adik-adik, waktu kita berdoa, waktu kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, hal-hal yang dahsyat terjadi. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, waktu kita memuji Tuhan, ya mungkin kan kalau kita memuji menyembah Tuhan di tengah malam, terus kita dalam keadaan yang susah, kita lagi sedih, kita lagi takut mungkin. Tapi luar biasa adik-adik, waktu kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, hal-hal yang luar biasa, mujizat terjadi. Dan kita bisa melihat mujizat dari Tuhan. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan kita bisa mengalami dan membawa dampak yang luar biasa. Mungkin nanti ketika kita menaikkan puji-pujian berdoa kepada Tuhan, mungkin ada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita akan datang kepada Tuhan. Mungkin ada siapapun, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka banyak orang akan ditarik dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada firman Tuhan katakan ketika Tuhan ditinggikan, itu akan menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar, kayak Engki belajar, ada di rumah yang masih kecil, mari kita belajar bersama-sama. Kita punya kebiasaan, kita belajar setiap hari, kapan saja kita mau. Mari kita menyanyi untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi di akhir-akhir yang saat-saat ini yang sulit. Walaupun saat ini Kota Manado lagi zona hijau ya untuk corona. Tapi daerah lain ya kita berdoa supaya Tuhan melindungi Kota Manado dan Tuhan menjaga Kota Manado. Kayak percaya kalau adik-adik berdoa, kita semua berdoa, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi Kota Manado karena ada puji-pujian, karena ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Engkau baik. Kami sudah dengar cerita firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari masa kami masih kecil. Kami mau belajar terus berdoa kepada Tuhan. Kami mau belajar dari masa kecil, kami mau terus menyanyi buat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menjadi kebiasaan gaya hidup kami Tuhan, memuji menyembah Tuhan karena kami tahu waktu kami memuji Tuhan, waktu kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau hadir, Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih dan kami percaya Tuhan. Waktu kami memuji menyembah Tuhan, waktu kami berdoa Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan berikan persembahan. Sebelum itu kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, dipersilakan untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera tutup ibadah Kids for Christ pada sore hari ini. Sama-sama kita angkat pujian sebab segala sesuatu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini Tuhan sudah tolong ibadah Kids for Christ kami. Tuhan yang memberkati setiap kakak kami yang sudah melayani, adik-adik di rumah diberkati oleh Tuhan, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Masa depan mereka, setiap kerinduan mereka, kedua orang tua mereka terus membawa, mendukung mereka, terus bawa mereka dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dari masa mereka masih kecil. Firman yang sudah kami dengar Tuhan, kami mau belajar di masa yang sulit, yang susah apapun, kami belajar tetap memuji Tuhan, kami tetap belajar berdoa, karena kami tahu Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat doa, Tuhan akan mengadakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih dari masa kecil kami mau belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah diberikan diberkati oleh Tuhan, dan biar persembahan boleh berguna untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bersyukur pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye.